Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Gina pada mata pelajaran P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di sini Ibu Gina mengambil tema gaya hidup berkelanjutan untuk fase C. Nah, kali ini Ibu Gina akan membahas mengenai klasifikasi sampah. Yuk kita simak. Pasti kalian sudah tahu apa itu sampah, bentukan sampah seperti apa. Nah, ternyata sampah itu dapat didefinisikan menurut WHO dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Dilihat dari definisi tadi menurut WHO dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dapat disimpulkan sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia berupa material tertentu yang tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga harus dibuang dan dimusnahkan. Nah, kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis sampah. Apa saja sih jenis-jenis sampah? Kita simak lagi. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Ada 3 jenis ya. Sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan berbahaya beracun atau B3. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara alami. Sampah organik dihasilkannya dari bahan hayati atau makhluk hidup. Misalnya, dedaunan dan ranting pohon serta sisa sayuran, buah-buahan, dan makanan sisa yang mulai basi. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak terurai secara alami, dihasilkan dari bahan non-hayati, memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai sempurna. Contoh sampah anorganik yaitu sampah plastik, sampah kertas, sampah logam, dan sampah kaca. Yang ketiga, sampah bahan berbahaya beracun atau dikenal dengan istilah sampah B3. Nah, sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat konsentrasi atau jumlahnya. Sampah jenis ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Maka dari itu, sampah B3 adalah jenis sampah yang memiliki sifat khusus dan perlu ditangani secara khusus pula. Contoh dari sampah bahan berbahaya beracun atau sampah B3 ini, di antaranya adalah sampah medis. Nah, sampah medis ini berupa masker, jarum suntik, dan peralatan medis lainnya. Kemudian sampah bahan berbahaya beracun atau sampah B3 ini ada juga, contohnya ada sampah elektronik atau e-waste berupa lampu, kabel, gadget rusak, dan lainnya. Contoh lain tentang sampah B3, di antaranya cairan kimia dan pelumas,
produk kadaluarsa, dan beberapa sampah lainnya dengan karakteristik mudah meledak, terbakar, bersifat korosif, karsinogenik, dan dapat mengiritasi. Nah, itu jenis sampah berdasarkan sifatnya. Ada 3, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 ya. Jenis sampah berdasarkan wujudnya. Jenis sampah berdasarkan wujudnya ini ada 2 jenis, sampah padat dan sampah cair. Dilihat dari kata sampah padat. Sampah padat pasti memiliki wujud ya, wujudnya jelas, dan sampah padat ini bisa berasal dari sampah organik maupun anorganik. Contoh dari sampah padat bisa berupa sampah dapur sisa makanan dan sayuran, ataupun bisa juga sampah plastik, sampah logam, sampah kertas, atau sampah sisa-sisa bahan-bahan alam. Nah, karena wujudnya padat ini, perlu diketahui bahwa sampah padat itu tidak semua sampah bisa terurai secara alami. Oleh karena itu, sisanya perlu ditangani secara tepat agar tidak menumpuk dan mencemari lingkungan. Selanjutnya, sampah cair. Sesuai namanya ya, bentuknya cair. Nah, sampah cair ini disebut juga dengan limbah. Limbah adalah sisa penggunaan cairan tertentu yang tidak lagi dibutuhkan dan perlu dibuang. Untuk sampah cair ini, contohnya bisa berasal dari limbah rumah tangga, seperti bekas cucian, air dari kamar mandi. Itu contoh dari limbah rumah tangga ya, yang sampah cair tadi. Kemudian, jika contoh yang lain tentang sampah cair, limbah kimia. Nah, kalau limbah kimia ini biasanya berasal dari kegiatan industri, medis, dan sebagainya yang juga berpotensi terkontaminasi zat tertentu. Itu untuk limbah kimia. Nah, maka dari itu, untuk limbah cair juga sama, harus mempunyai saluran dan wadah khusus pengolahannya tersendiri agar ketika nantinya dibuang tidak akan mengganggu keselamatan lingkungan. Nah, tadi ada 2 golongan ya. Selanjutnya yaitu jenis sampah berdasarkan sumbernya. Ada sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah industri. Yang pertama, sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan alami lingkungan. Bisa berupa daun-daunan yang gugur, ranting yang patah, buah yang terlalu matang dan jatuh ke tanah, dan berbagai contoh lainnya yang kaitannya dengan alam. Umumnya sampah alam itu akan menjadikan pemandangan terkesan kotor dan tidak rapi, tetapi akan terurai secara alami dalam waktu tertentu. Nah, biasanya sampah alam ini bisa diolah ya untuk menjadi pupuk kalau berupa sampah alam atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian sampah manusia. Nah, sampah manusia ini jenis sampahnya bersumber dari manusia secara langsung atau disebut juga human waste. Contohnya seperti cairan urin dan feses. Nah, untuk sampah manusia ini mengandung zat yang tidak baik dan dapat mencemari lingkungan. Juga membahayakan kesehatan jika dibuang sembarangan. Ingat, jika dibuang sembarangan. Oleh karena itu, sanitasi yang baik adalah kunci mengelola sampah ini dengan tepat. Selanjutnya, jenis sampah berdasarkan sumbernya. Sampah konsumsi diartikan sebagai sampah sisa konsumsi manusia.
Wujud yang umum ditemui adalah sampah rumah tangga seperti sisa makanan, kemasan plastik, atau barang-barang pemakaian rumah tangga. Yang terakhir, sampah berdasarkan sumbernya yaitu ada sampah industri. Sampah industri adalah bahan sisa dari kegiatan industri atau manufaktur. Contohnya, dapat berupa sisa pangan hasil olahan atau yang terlanjur rusak sebelum sampai ke konsumen. Sampah industri kimia dan bahan bangunan berupa cairan kimia, oli, pelumas, minyak, dan lainnya, serta sampah elektronik. Nah, itu dia klasifikasi sampah dilihat dari wujudnya, dari sifatnya, dan juga dari sumbernya. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang terpelajar, alangkah lebih baiknya buanglah sampah pada tempatnya. Olahlah sampah sesuai kebutuhan. Jangan sampai kita mencemari lingkungan. Nah, cukup sekian materi dari Bu Gina mengenai klasifikasi sampah pada mata pelajaran P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.